Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gladys Nurinayah Putri Suhayat, NIM 2101580, kelas TKVC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Budaya Visual, yaitu hasil dari artikel ilmiah penelitian saya mengenai artefak yang ada pada kebudayaan tertentu. Artikel ilmiah saya ini berjudul Analisis Visual Busana Wanita Masa Majapahit pada Relief Sri Tanjung di Candi Penataran. Kita mulai ke pendahuluan. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya ingin menjadikan busana wanita masa Majapahit menjadi objek penelitian saya, dan juga kenapa harus relief Sri Tanjung. Kita langsung aja ke pembahasannya. Kita semua pasti gak asing ya dengan yang namanya relief, candi, kerajaan gitu. Salah satu kerajaan yang paling terkenal yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia, banyak sekali gitu ya peninggalan candinya. Nah, ada satu candi nih yang menarik perhatian saya, yaitu Candi Penataran. Selain candi termegah dan terluas di Jawa Timur nih, candi ini juga menyimpan banyak pola hias pada dinding-dindingnya yang kita tahu itu adalah relief. Relief itu apa? Secara bahasa kitanya mah pahatan-pahatan yang ada di batu-batu dinding candi gitu, yang banyak bentuk keindahan visualnya. Bukan hanya keindahan, relief juga ternyata punya ceritanya sendiri-sendiri. Banyak maknanya juga. Ceritanya ya tercermin dari pola tingkah laku masyarakat pada masa itu. Si relief cerita ini tuh disebut juga dengan relief naratif. Biasanya ini tuh hadir dari sastra kidung. Kidung tuh kayak puisi gitu istilahnya. Terus dijadiin visualnya di dinding-dinding dan jadilah relief. Tidak lupa juga, cerita-cerita relief tuh gak sepenuhnya orisinil, tapi ada pengaruh budaya Indianya juga. Nah, ketika saya menelaah lebih jauh mengenai relief ini, saya gak tahu kenapa kepikiran gaya busana gitu. Dan lebih spesifiknya lagi ya, busana wanita yang relate dengan gender saya tentunya. Lalu ketika saya mencari tahu busana wanita di masa Majapahit, itu pasti munculnya relief Sri Tanjung. Kayak mungkin salah satu kiblat sejarah busana wanita pada masa itu ya relief Sri Tanjung gitu. Ditambah lagi sosok Sri Tanjung ini digambarkan sebagai wanita yang anggun, cantik gitu, dengan pelayan-pelayannya dan pendetanya. Dalam hal segi berbusana ternyata mereka tuh ada perbedaannya, bahkan fakta yang membuat wow gitu perbedaannya, karena mungkin ya itu perbedaan golongan sosial gitu. Hal itu yang melatar belakangi saya untuk memilih topik ini menjadi suatu urgensi juga gitu, karena di era perkembangan zaman tren busana ini menarik jika kita menganalisis visual tren busana wanita pada zaman Majapahit tuh seperti apa bentuknya, detail busana hingga hiasan dari kepala hingga kakinya gitu. Tujuannya ya sebagai bahan pembelajaran visual busana wanita di masa Majapahit, terus juga mempermudah pemahamannya lewat analisis visual ini pada relief cerita Sri Tanjung. Lanjut ke metode penelitian. Di sini tentunya menggunakan pendekatan arkeologi seni dengan relief sebagai data. Relief ini kan termasuk arkeologi juga gitu. Dengan metode menganalisanya itu metodologi visual, diambil dari sudut pandang sight of self, di mana saya sendiri sebagai peneliti bertindak sendiri gitu untuk melakukan interpretasi, pemaknaan, dan pemahaman terhadap objek yang diamati, seperti membaca dan mengurai makna perbagian yang terbentuk pada objek gambar visual yang ada gitu. Pengumpulan data juga didukung dengan studi pustaka literatur, data-data mengenai busana, relief, dan Sri Tanjung itu sendiri. Semua datanya diamati lebih lanjut dengan para tokoh wanita yang ada di relief, bagaimana bentuknya, lalu digambarkan secara visual dan dimaknai gitu. Lalu kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarahnya terlebih dahulu. Jadi Penataran ini terletak di Desa Penataran, Kecamatan
Glegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini tuh candi termegah di Jawa Timur. Nah, untuk cerita relief Sri Tanjung ini sebenarnya ada di 3 candi, Penataran, Surawana, dan Jabung. Namun saya hanya memilih Candi Penataran. Relief Sri Tanjung yang ada di Candi Penataran ini terletak pada pendopo teras kedua candi. Relief ini berjumlah 9 panel, namun hanya beberapa panel saja yang saya ambil sebagai data, dan tentunya yang menggambarkan wanita saja. Relief cerita Sri Tanjung ini tuh identik dengan gambar seorang wanita yang duduk di atas punggung seekor ikan, dan tentunya ada maknanya. Tapi mungkin biar lebih relate, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai cerita Sri Tanjung ini. Jadi Sri Tanjung ini punya suami namanya Raden Sidapaksa. Di sini suaminya tuh pengikut setianya rajanya tuh Sulakrama. Jadi intinya tuh raja tuh suka sama istrinya Sri Tanjung. Nah, ada momen dimana si raja ini tuh menggoda dan memfitnah gitu. Alhasil si suaminya nih membunuh Sri Tanjung, dan ternyata itu tuh salah dan suaminya pun menyesal. Itu singkatnya ya. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan gambaran visualnya dulu dari relief yang akan dianalisis nanti. Pada relief yang pertama ini adalah panel 14 atau adegan 14 cerita Sri Tanjung. Ceritanya itu di sini Sri Tanjung kembali hidup dan pulang ke kakeknya gitu. Dilihat dari gambarnya itu di sebelah kiri ada Sri Tanjung yang sedang duduk di tumpukan batu yang ditata membentuk dipan. Di belakangnya ada pendeta dengan penutup kepala yang mencolok. Lalu belakangnya lagi ada pelayan-pelayan dan putri lainnya. Gambar relief kedua yaitu panel 5 atau adegan 5, ceritanya tuh adegan dimana si raja sedang menggoda Sri Tanjung. Dilihat dari gambarnya itu Sri Tanjung yang sedang menoleh ke belakang sambil mengangkat selendang kain miliknya. Setelah menelaah gambarannya tadi, sekarang kita masuk ke visual analisisnya ya. Di sini saya akan membreakdown per satu tokoh yang ada pada relief tadi. Yang pertama ada Sri Tanjung. Kita bisa lihat ya di sini Sri Tanjung digambarkan dengan rambut terurai dengan hiasan bunga, menunjukkan feminimnya, cantiknya gitu. Lalu ada subang ya, anting yang cukup besar. Lalu memakai hera yaitu kalung. Lalu keyura, kelat bahu untuk status sosial karena Sri Tanjung ini bangsawan jadi pakai itu. Lalu gelangnya dibedakan dari ukuran saja untuk golongan bangsawan, bentuknya polosan. Lalu ikat pinggang yang mengikat di dadanya, dan kain jarik juga ya dipakaikan dengan model kemben dengan kain panjang garis bukaan di depan. Penggulungan bervariasi namun kainnya lebih banyak ke arah kanan dan dilengkapi selendang. Di sini ada 2 versi ya, Sri Tanjung yang terbuka dan tertutup. Ini sesuai adegan cerita aja sebenarnya. Sri Tanjung tertutup Sri Tanjung tuh tertutup sebenarnya gitu hingga dada busananya itu. Di sini Sri Tanjung sangat digambarkan sebagai sosok yang wanita yang jelita, luwes dan mempesona. Yang kedua ada pendeta wanita. Pendeta mempunyai posisi yang netral tapi perannya penting gitu karena dianggap orang yang berilmu, punya pengalaman agama lebih. Lalu pendeta wanita di sini digambarkan dengan penutup kepala yang besar melebihi ukuran kepalanya. Dia juga memakai subang, anting, lalu gelang biasa dan berbusana kain jarik dengan model kemben juga. Sangat menutupi bagian payudaranya. Lipatan kainnya juga menyilang ke kanan. Ujung kain bagian bawah agar lebar gitu ya. Mungkin dimaksudkan agar lebih mudah dan fleksibel dalam bergerak. Ketiga ada pelayan. Pelayan di sini digambarkan dengan rambut disanggul biasa, memakai subang anting, lalu hara dan gelang biasa dengan busana kain jarik yang dibalutkan membentuk miring pada balutan terakhir.
Dan perbedaannya di sini kayaknya tuh tidak menutupi dadanya, sehingga inilah model pakaian wanita Bali tempo dulu. Jadi gaya ini tuh biasa untuk rakyat atau pelayan. Ini beberapa detail hiasan dan perbedaan yang tadi sudah saya sampaikan. Ada subang anting yang bentuknya beraneka ragam. Ada perbedaan model rambut, kesamaan dalam kalung hara, lalu keyura yang dipakai oleh bangsawan, lalu gelang polos. Nah, itu tadi analisis visual pada relief Sri Tanjung di Candi Penataran. Kita bisa pelajari bahwa tata cara dan aturan berbusana pada masyarakat masa Majapahit itu sudah menjadi salah satu aturan yang dianut oleh individu-individu yang hidup di dalamnya. Terbukti dengan perbedaan-perbedaan tadi gitu ya, dari Sri Tanjung, pendeta, wanita, dan pelayannya. Dan kita tahu bahwa model pakaian busana itu pastinya akan mengalami perubahan dari suatu bentuk atau gaya ke bentuk lainnya gitu. Terutama di zaman sekarang, kita lebih mudah mempelajari dan meresapi suatu busana pada kebudayaan tertentu untuk menjadikan referensi gaya busana dengan tren masa kini. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.